Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Kali ini gue pengen review makanan viral-viral ya, untuk peluang menaikkan channel. Walaupun gue gak tahu di videonya bakal naik apa kagak ya. Oke, jadi kali ini banyak banget kayak dari lu yang nyuruh gue buat review mie gacoan kan ya. Sebenarnya gue udah ikhtiar gitu ya, waktu itu pengen review mie gacoan. Kalau lu tahu waktu gue review sate padang di daerah Depok tuh, sate padang BDI yang akhirnya harus gue review lagi padahal udah pernah gue review. Itu gara-gara gue pengen review mie gacoan gitu loh. Tapi gue gak bisa, gak dapet gue. Gara-gara pas udah nyampe depan mie gacoan, antrinya gak ngotak, sumpah. Gue mikir, anjir ini orang semua cuma pengen makan mie gitu loh. Nah makanya ini gue punya ekspektasi tinggi terhadap mie-nya. Tapi banyak dari lu kayak... Mungkin lu yang follow Instagram gue tahu ya waktu gue bikin status pas gue datang ke mie gacoan gitu kan. Nah terus banyak dari lu juga yang DM kayak, bang pesen ojek online aja, pesen GoFood aja, udah pesen GoFood gitu kan ya. GoFoodnya tutup mulu, gue bingung, sumpah gue tungguin tutup. Kayak jam bukanya nggak jelas gitu. Kayak misalnya dia schedule-nya kalau lihat di keterangan GoFoodnya jam 9 sampai jam berapa ya? Jam 10 atau jam 9 lagi gitu ya. Itu harusnya udah buka, tahu-tahu kok gue tungguin nggak buka. Tahu-tahu jam 3 sore buka coba. Tapi pas gue pilih menunya udah banyak yang habis gitu kan. Nah tadi gue random aja pakai Grab, tahu-tahu jam 11 berapa ya? Jam 10.30 nggak usah, jam 10.30 gue pesen buka cuy. Nah nggak lama setelah gue pesen tutup lagi. Nah di sini gue udah pesen beberapa menunya ya. Gue nggak tahu ini mie angel atau mie angel, nyebutnya kayaknya mie angel deh. Dari mulai mie angel, mie iblis, mie setan, terus sama gorengan-gorengannya, siomaynya semuanya gue pesen. Oke, gue bakal cobain mungkin dari mie angelnya dulu. Oke, jadi kalau lo beli ini sebenarnya mereka juga jual sebenarnya pangsit gorengnya ya, a la carte-nya. Dan gue pikir ternyata nggak dapet gitu kan, jadi gue harus pesan lagi. Oh ternyata udah dapet cuy pangsit gorengnya ini kayak gini. Oke, ini untuk mie-nya ya. Gue sih ngeliat tampilan mie-nya kayak nggak ada yang spesial ya, kayak biasa aja gitu. Selain dapat pangsit goreng gini ya, dapat juga kayak kerupuk pangsit begini kecil-kecil. Nih, tuh. Jadi kelihatannya kayak bakmi Chinese gitu ya. Jadi ayamnya tuh pakai ayam yang diparut gitu, tau kan lo? Kita cobain aja lah ya. Minum dulu. Biar netral. Bismillah. Apakah rasanya sebanding dengan viralnya? Ini gue bukan kritik ya. Kayak gue mau nginfoin aja. Ini kemasannya, kalau dilihat tuh agak kotor ya. Warnanya putih gini ya. Kita cobain ya. Bismillah. Ini kayak standar bakmi gitu cuy. Ini kalau menurut gue nggak seimpress yang kayak, wah ini adalah makananku nanti setelah aku antri begitu lama gitu. Kagak sih. Pas makan, ya udah bakmi gitu. Untuk ayamnya juga nggak begitu banyak kayak parutannya, karena mungkin emang harganya juga murah ya. Kalau dibilang harganya terjangkau apa enggak ya jelas terjangkau ya, 13.000. Gue nggak tahu nih, mungkin Dine ini lebih murah kali ya. Apa harganya sama? Gue juga kurang tahu karena ini gue pesennya lewat Grab kan ya. Tapi kalau untuk ngantri sampai segitu gilanya untuk kayak gini sih, gue cukup sekali sih. Kalau mungkin nanti udah nggak begitu antri, mungkin karena tempatnya kan bagus tuh ya, tempat dine-in-nya bagus, gue bakal dine-in sih. Cuman kalau untuk take away antri segila itu gue skip sih cuy, asli. Kalau rasanya sih, ya udah standar aja, jadi kayak minyak terus pakai kaldu ayam gitu kan. Gue nggak tahu ini faktor take away atau gimana juga ya, karena lama antri atau gimana. Jadi kayak mie-nya tuh kenyal tapi agak lengket di mulut. Nah, gue pengen cobain pangsitnya. Yang gue tangkap ini gue nggak kritik ya, ini gue pendapat gue nih. Gue mah kalau kritik suka dibilang ikut MasterChef gitu. Ini gue konsumen aja ya. Itu tuh pangsit yang kecil-kecil ya. Menurut gue better dipisah. Karena nih mie-nya menurut gue oily banget. Banyak banget minyaknya. Nih kalau nggak percaya nih. Tuh. Kelihatan gak sih? Pokoknya ini sebungkus ini tuh minyak semua cuy. Nih kalau gue colek aja dia nih. Nih. Tuh. Kilap kan tangan gue. Nah, jadi si pangsit yang keripik-keripiknya yang harusnya crunchy karena dia udah disatuin begitu aja, nggak dipisah. Jadi bikin si crunchy-nya ini kalau di take away ya, soggy parah karena udah kena minyak. Termasuk gorengannya ini, pangsit gorengnya tuh. Jadi terkesannya nih pangsit goreng kayak oily banget cuy. Gue nggak tahu ini dasarnya emang udah oily atau gimana, cuman ditambah lagi karena udah langsung dicemplungin ya super duper. Lumayan sih. Pangsitnya lumayan cuy, jadi ada isian kayak kalau tau pangsitnya bakmi GM kan, dia kayak bagian tengahnya tuh terasa kayak siomay atau bakso gitu ya kan? Kalau dia tuh kayak pakai yang ayam parutnya diisinya. Boleh lah untuk pangsitnya, boleh. Ada seasoningnya juga, jadi nggak rasa plain aja gitu, tapi ada rasa pepper dan ada gurihnya. Kalau menurut gue ya minyaknya bisa diturunin sedikit sih, karena gue ngerasa kayak abis makan ini tuh aus lengket gitu loh cuy. Oke, gue bakal nyobain menu berikutnya. Di sini gue beli namanya mie setan level 6.
Oke, ini dia mie setan ya. Nah, untuk yang mie setan ini sebenarnya kalau gue lihat ya, dia tuh basicnya sama kayak mie angel gitu ya. Tapi dikasih cabe. Nah, ini kalau menurut gue, cabenya ya, kalau untuk di take away kayak nggak bisa tahan lama gitu cuy. Jadi begitu sampai rumah gue buka itu kayak ada aroma detik-detik sih, belum sampai tabas sih, tapi ada detik-detik sudah di ujung waktunya gitu loh cabenya. Nah, levelnya itu ada level, kalau nggak salah level 0 apa, kalau nggak salah level 1 sampai level 8. Nah, ini gue pesan level 6 ya, gue karena pengen tahu aja. Ternyata banyak juga cabenya cuy. Jadi by the way, kalau sedikit info, kalau mie gacoan ini tuh nggak dapet kondimen tambahan ya kalau untuk minyak. Kalau gue lihat yang gue dapet di sini nggak dapet kondimen, baik itu kecap atau apa namanya, sambel lagi. Jadi kalau untuk sambel tuh pilihannya udah, kalau misalnya lu pengen yang pedes ya lu beli mie setan gitu loh. Sambelnya mau sebanyak apa lu pilih sesuai levelnya. Oke, kita cobain ya. Ini bau sambelnya tuh detik-detik cuy, detik-detik akan tidak bisa dikonsumsi gitu. Mungkin karena perjalanan sih ya. Gue mau positive thinking, pedes banget. Ini kan basicnya dia pakai mie angel tapi dicabain gitu ya. Mie angelnya itu kan basicnya dia sebenarnya rasa tipe-tipe bakmi yang rasanya light gitu ya. Nah, sedangkan yang gue beli nih mie setan, ini level 6 ya yang gue beli. Ini dia menggunakan banyak cabai dan cabenya itu bukan cabai, bukan sambal ya, maksudnya bukan sambal yang berbumbu atau udah di seasoning, udah dimasak dengan bumbu-bumbu lainnya, tapi ini kayak bener-bener sambal mie ayam atau sambal bakso gitu cuy. Tapi dituangin, tapi nggak seencer sambal bakso di bakso abang-abang gitu ya. Jadi kayak sambal apa ya, cabenya tuh masih kasar potongannya, tapi ya cabe doang gitu. Jadi pas gue makan rasa mie-nya ketutupan sama rasa cabe. Jadi kayak ada mie, cabe dah gitu doang rasanya. Kalau yang mie setan nih menurut gue ya, gue malah prefer nggak usah ada cabenya gitu. Tadi nggak usah mie setan gue. Mungkin kalau level 1 enak kali ya. Gue prefer mie angelnya aja kalau gitu, karena lebih terasa kaldu. Kalau gini ketutupan parah cuy. Rasa mie terus agak ada pahit-pahit cabe. Gue sih kurang suka ya yang ini ya. Gue prefer mie angelnya sih. Ini menurut gue, aduh, coba sekali lagi deh. Bener-bener ketutupan, kayak mie rebus dikasih cabe. Udah. Oh ya lupa, dikasih minyak. Jadi untuk mie setannya gue skip aja lah ya, karena gue kurang suka pedes doang. Oke, untuk permiannya gue ada mie yang terakhir nih gue beli namanya mie iblis. Jadi gue bakal cobain mie iblis. Untuk mie iblis ini sama, level-levelnya juga sampai level 8, tapi ada yang level 0-nya dia. Nah, gue ngambil jalan tengah. Karena namanya iblis, gue takut gitu ya. Maksudnya takut pedes gimana gitu, cuma gue takut sama iblisnya gitu kan. Nah, jadi gue ngambil jalan tengah nih. Gue pesen level 4 aja. Siapa tahu lebih bisa dinikmati gitu kan. Karena yang kayak tadi aja, level 6 aja menurut gue nggak bisa dinikmati. Bukan karena pedesnya doang, tapi rasanya jadi ketutupan sama rasa cabe gitu loh. Nah, sama dia pakai ayam yang diserut gitu ya. Nah, tapi ini warnanya dia lebih coklat cuy. Gue sih ekspektasi rasanya lebih gue ya ini ya, kayak lebih flavorful gitu loh. Kita cobain aja lah ya, langsung. Yamin sih, ini jatuhnya kayak yamin sih. Cobain ya. Wah, pedes banget sumpah. Level 4 aja segini pedesnya. Bedanya sama yang sebelumnya, ini kayak cuma dikasih kecap ya. Jadi rasanya manis, terus rasa cabai yang tadi. Tapi menurut gue dari basic bumbunya mie-nya sendiri tuh tipis gitu. Itu yang gue rasa. Jadi yang lebih menonjol adalah rasa manis dari kecap sama rasa cabai. Itu aja sih yang gue tangkap. Ada rasa kaldu-kaldu seasoning tuh ada tapi tipis yang gue tangkap ya. Mana pedes banget lagi. Demi Allah, gue padahal level 4 loh. Maksud gue level 0 kayaknya. Jadi gue bakal next aja karena gue lebih penasaran, lebih penasaran cobain gorengan-gorengannya. Mana ini pedes banget, sumpah demi Allah. Gue cobain aja gorengan-gorengannya. Let's go. Oke, di sini di hadapan gue udah ada beberapa gorengannya ya. Ini yang gue udah pesan. Dan setiap dari gorengan yang kita beli itu kita juga udah dapet sambel ya. Apa aja yang udah gue beli di sini? Di sini ada lumpia udang, terus ada siomay ayam, udang keju dan udang rambutan. Nah ini kayaknya yang udang keju ya. Kita cobain yang udang keju dulu. Jadi basicnya adalah dia tuh pakai olahan udang dalamnya. Jadi udangnya tuh bukan udang utuh tapi udangnya udah pakai food processor gitu ya. Udah udang olahan. Terus dikasih keju batang gini cuy. Kita cobain aja dah. Let's go. Nih. Ting. Jatuh lagi. Bismillah.
Udang kejunya enak, sumpah enak. Udang kejunya enak. Ini kalau diangetin lagi di air fryer, pasti garing. Kalau makan di sana mungkin lebih garing lagi ya. Jadi gue no comment buat tekstur bagian luarnya, karena gue di take away dan gak gue panasin ulang. Tapi untuk rasa, jujur, ini enak. Kulit, si breadcrumbs-nya, kulit tepung-tepungannya bagian luarnya tuh gak begitu tebel. Bagian dalamnya kenyal gitu ya. Olahan udangnya terasa. Dan yang gue suka, seasoningnya. Gak cuma di udangnya, gue ngerasa untuk bagian kejunya tuh juga bener-bener klop sama rasa udangnya. Dan gue ngerasa si kejunya tuh kayaknya mungkin di seasoning juga. Ada rasanya gitu kejunya. Coba ya pakai sambal ya. Sambalnya kayak apa sih dia? Gue malah lebih seneng makan gorengannya ya daripada mie-nya ya. Karena ekspektasi gue sama mie-nya tuh udah tinggi banget sih. Sorry ya. Kita cobain sambalnya nih. Sambalnya dia cenderung agak encer. Oh, kayak chili oil ya aromanya. Cobain ya. Kayak saus Thailand, tapi lebih encer. Rasanya asam manis dan cenderung nggak pedes. Oke, berikutnya gue nggak hafal namanya. Gue pengen cobain yang udang rambutan. Oh, ini udang rambutan nih. Let's go. Enak loh, sumpah. Oke, gue tahu nih rasanya nih. Mirip kayak ekadonya Hokben. Seasoningnya mirip ekadonya Hokben. Seriusan. Dan ini lumayan tebel cuy. Tuh. Jadi gue pikir tuh kopong gitu, tau gak sih yang pes gitu. Enggak, ini tebel adonannya. Cobain lagi ya, kayak sambal, kayak saus. Let's go. Emang rasanya belum seenak Ekado Hokben, tapi at least dia hampir menyerupai gitu cuy. Jadi boleh lah ini dicoba, udang rambutan. Oke, gorengan berikutnya yang pengen gue cobain itu ada lumpia udang. Nah, ini lumpia udang nih. Nih kayak gini nih. Ting. Nah, ukurannya emang agak kecil ya, nggak kayak lumpia pada umumnya. Kita cobain. Enak loh, sumpah. Gorengan-gorengannya. Isiannya tuh tebel-tebel gitu cuy. Berasa kayak ibaratnya tuh kayak meaty banget, tau sih lu, kayak ngedaging banget gitu loh. Mie Gacoan nggak mau fokus jual gorengannya aja nih. Kok saya lebih suka gorengannya ya? Suatu saat Mie Gacoan banyak cabang atau misalnya antrian yang nggak se-crowded sekarang, misalnya gue di nongkrong, gue bakal beli gorengannya doang sih. Gue langsung aja bakal cobain terakhir itu somainya. Ini dia somai ini. Tebel loh somainya, sumpah. Tuh, somai ayam. Oh, somainya somai ayam nih cuy. Cobain ya. Untuk somainya gue kurang favorit. Karena menurut gue seasoningnya agak nanggung. Gak kayak yang udang-udangnya ini, lumpia udang, udang keju. Ini menurut gue ngepas di gue. Karakter rasa gue ini gue demen yang agak strong gitu cuy. Nah menurut gue mereka ini, emang gak strong tapi ngepas aja gitu loh. Nah sedangkan kalau menurut gue yang udang ini seasoningnya agak kurang. Coba kita pakai saus ya. Tapi ini isiannya tebal, olahan daging ayamnya sangat miti-miti ayamnya gitu ya. Tekstur-tekstur kasar dari gerenjel-gerenjel daging ayamnya itu masih kerasa. Cuman emang minus di seasoning kurang dikit. Oke, gue bakal rating aja ya. Menurut gue ya Mie Gacoan ya, Mie Gacoan. Nah untuk yang dari Mie Angel dulu ya, Mie Angel ini bakal gue kasih rating dari gue 6,5 sih dari 10 gue. Kalau untuk mie setan gue 5 ya, 5 dari 10 kalau menurut gue. Waduh cabe banget sih rasanya cuy, asli. Untuk mie iblisnya gue juga 6,5 dari 10 sih kalau gue. Nah goreng-gorengannya ini yang justru gue suka. Untuk yang udang keju ini boleh lah, ini dari gue 8,5 dari 10 ya. Udang kejunya sama, untuk udang rambutannya juga 8,5 dari 10. Untuk lumpia udangnya gue 8 dari 10. Untuk siomay ayamnya dari gue 7 dari 10 sih. Pangsitnya pasti ditanyain juga ya. Pangsitnya gue berapa ya? Untuk pangsit gue 7,5 lah dari 10 gue. Nah sekali lagi itu penilaian gue, review gue ya berdasarkan lidah gue. Gue ini bukan master chef, karena banyak banget yang komen kayak coba lu ikut master chef gitu kan. Ya gue konsumen, masa semua konsumen yang ngasih kritik harus ikut master chef. Jadi ini pure penilaian gue sebagai konsumen aja cuy. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Bye.